Di malam hari ini judul firman Tuhan kita yaitu hidupmu berharga. Beberapa hari yang lalu, belum lama, saya melihat satu kejadian yang membuat hati saya terpukul. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Di satu perkumpulan, saya melihat ada seorang gadis yang dilakukan secara tidak baik oleh pasangannya. Mungkin ada beberapa konflik yang mereka berdua sedang alami. Dan ketika di tempat itu, ketika dia ingin mengajak temannya pulang, tentu dari perempuan ini, karena mungkin dia rasa nyaman ketika dia berada dengan DP tamang-tamang. Jadi dia pilih dia mau berkumpul, ambil waktu sejenak, promosi hilang, mungkin dia ada begitu banyak beban yang dia rasakan, dia berkumpul duduk sama-sama. Tiba-tiba DP pasangan datang dan panggil pada dia, seding suara keras, langsung tarik-tarik. Perlakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki ini pokoknya sangat tidak baik. Jika ada di posisi seorang perempuan itu, kalau melihat dari DP mata paling tamang-tamang, merasakan apa yang dia rasakan. Dia rasa malu, dia rasa terpukul sekali, dia rasa sakit hati sekali. Bahkan dia tidak bisa di posisi seperti itu, dia tidak bisa membela DP diri. Itu adalah salah satu peristiwa yang mungkin dari banyak hal yang teman-teman sudah pernah lihat. Dan itu benar-benar terjadi di sekitar kita. Ataupun mungkin di antara kita pada malam hari ini pernah merasakan hal tersebut. Dari peristiwa itu, mungkin teman-teman ataupun adik-adik merasakan bahwa ketika diperlakukan seperti itu, kita hidupnya tidak berarti sama sekali. Kita hidup sama sekali tidak ada arti. Bikin apa kita hidup di dunia ini? Bikin apa kita mau bertahan hidup hanya untuk merasakan kesakitan-kesakitan, kekecewaan yang hanya bisa kita tanggung sendiri. Bahkan banyak hal juga yang bisa kita lihat dari kisah-kisah yang terjadi di luar negeri, contohnya di Korea. Kalau teman-teman pernah baca kisah, di situ banyak sekali anak-anak muda yang memilih untuk bunuh diri. Dan itu terjadi pada usia remaja rata-rata. Remaja dan juga pemuda. Karena mereka merasa tidak mampu bertahan pada tantangan yang mereka alami atau pergumulan yang mereka sedang hadapi. Nah, di saat ini saya rindu mau ingatkan kepada teman-teman semua, bahkan adik-adik remaja. Usia remaja itu sangat rentan sekali. Orang gampang sekali terpengaruhi, bahkan gampang sekali goyah. Orang belum punya pertahanan yang kuat untuk melawan segala tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Namun mungkin teman-teman belum merasakan pergumulan yang begitu besar, begitu berat. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa masalah itu datang tidak pilih-pilih. Dia tidak datang pada orang dewasa saja, dia tidak datang pada orang yang usianya di atas 50 tahun. Dia tidak datang pada usianya yang hanya di atas 17 tahun. Dia tidak datang pada orang-orang besar atau hanya pada orang-orang kecil. Tetapi masalah ini datang kepada siapa saja. Dari anak kecil, dari bayi, bahkan sampai dewasa punya masalahnya masing-masing. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa apapun yang teman-teman rasakan, apapun yang teman-teman alami,
Jangan pernah menganggap bahwa hidup teman-teman itu tidak berarti. Firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan bahwa oleh karena engkau sangat berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tanam itu di dalam hati dan pikiran teman-teman dan adik-adik sekalian. Kitab ini ditulis oleh Yesaya, Nabi Yesaya. Dia menulis ini kepada orang-orang buangan, orang-orang Israel yang dibuang, orang-orang yang menjadi tawanan di Babel yang kurang lebih dari 150 tahun mereka ditawan. Dia mau kasih penguatan kepada orang-orang ini. Dia mau bilang bahwa percaya bahwa hidup kalian itu sungguh teramat berharga bagi Allah. Tuhan mengasihi kalian. Jangan putus asa, jangan menyerah dengan keadaan yang kalian alami. Nah, sekarang saya mau ingatkan kepada teman-teman bahkan adik-adik. Usia remaja tadi kan saya bilang itu rentan untuk ketika diperhadapkan dengan masalah apapun itu gampang sekali jatuh, gampang sekali tak ikut arus. Jarang yang benar-benar bertahan pada DP pendirian. Sangat bagus kalau masih ada, bahkan didapati ada adik-adik remaja yang kuat di dalam iman. Makanya sangat penting di malam hari ini, salah satu contohnya orang boleh datang beribadah di malam hari ini karena orang boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Orang bisa tahu apa yang harus orang lakukan, jalan apa yang harus orang pilih ketika orang diperhadapkan dengan suatu masalah. Jangan ketika orang punya masalah, orang pilih untuk mencelakai orang ke diri sendiri. Masalah remaja itu apa-apa saja. Boleh mau tanya Pak, teman-teman dan adik-adik, karena saya tidak bisa membaca pikiran teman-teman. Oh, Rika punya masalah ini. Oh, siapa kata Daniel punya masalah ini. Atau mungkin ya tidak ada masalah kok, kita santai-santai gitu. Atau mungkin Kak Pembina, Kak Oya, Kak Ella, Kak Iyo, saya punya masalah ini. Nah, masalah remaja itu apa? Kalau Daniel biasa yang menjadi pergumulan for Daniel itu apa kalau di aktivitas setiap hari? Boleh sekuat? Boleh buka masker baru itu pasang ulang. Apa? Tanggung jawab. Bagaimana? Dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Jadi apapun yang teman-teman atau adik-adik alami saat ini, satu kata tanamkan di hati dan pikiran teman-teman dan adik-adik. Hidupmu berharga bagi Allah. Coba bilang ke teman sebelah kiri atau kanan kalian, bilang hidupmu berharga bagi Allah. Oke. Tahu enggak kenapa Tuhan bilang hidup kalian itu berharga bagi Allah? Itu ada ditulis di dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Orang bisa lihat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Buktinya di mana? Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Siapa yang tahu DP bukti bahwa Tuhan Yesus menganggap orang itu berharga? Ada yang boleh jawab? Bukti nyata bahwa Tuhan Yesus menganggap orang begitu berharga adalah Dia menyerahkan, Dia memberikan anaknya sebagai ganti hidup saya dan saudara-saudara. Orang diselamatkan, orang dibebaskan dari maut karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara-saudara. Kurang dapat pembuktian bahwa teman-teman dan saya itu begitu berharga bagi Allah. Jadi di sini kalau masih ada yang merasa bahwa kita hidup tidak ada arti apa-apa, kita dari latar belakang orang yang kurang mampu, paling kita cuma mau jadi ini kalau ke depannya, kita tidak punya masa depan, kita petawang-tamang tidak ada yang bergaul dengan kita. Dorang gara-gara dia yang bully pak kita hitam, kita jelek, kita pendek, kita tidak jago menyanyi, kita tidak jago memasak, kita tidak jago apa gini, kita tidak pandai baca cerita, tidak ada orang yang suka pada kita. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa kadang rasa tidak berharga itu timbul bukan hanya dari respon orang lain kepada kita, tetapi terkadang itu adalah respon dari diri kita sendiri untuk diri kita sendiri. Dia ciri-ciri itu merasa rendah diri, lebih banyak mengeluh daripada bersyukur, mempersalahkan diri sendiri. Oh, kita kok kurang ini, kita tidak pandai ini, kita begini. Teman-teman tahu ada satu ilustrasi itu ada sebuah kertas kosong. Coba teman-teman bilang sesuatu yang tidak bagus untuk kertas ini. Apa? Siapa tadi udah bilang? Kosong. Apa ya, sekuat? Apa aja sih? Ada yang kurang bagus dari kertas ini, boleh bilang apa? Sampaikan kata-kata yang kurang bagus untuk kertas ini. Mau tunjuk juga atau bilang juga sama-sama, enggak apa-apa lah, rame-rame. Kecil. Oke. Apa lagi? Kosong. Oke, ada lagi? Apa lagi yang kurang bagus dari kertas ini? Karena anak kosong anak berguna. Hancur enggak dia? Sudah apa bilang tuh hal-hal enggak bagus? Hancur toh? Oke, coba dibilang sorry untuk kertas ini. Maaf. Dari apa yang Manira katakan tadi, udah bilang kita minta maaf, bilang hal-hal yang enggak bagus. Berubah enggak tuh kertas? Berubah? Berubah dari yang awal? Apakah dia menjadi lebih baik? Dia mungkin kembali utuh, tapi ada
ada bekas. Begitupun jika teman-teman memperkatakan hal yang buruk kepada orang lain. Mungkin teman-teman rasa itu hal yang biasa. Mending tahu itu sudah jadi ancor pada hati. Mending minta maaf, oh iya bisa terima. Mar apakah dia kembali seperti ini? Jadi hati-hati dengan perkataan kalian. Ingat bahwa hidupmu berharga bagi Allah, hidup teman-temanmu berharga bagi Allah. Jangan sampai ngoni sakiti orang lain dengan ngoni perkataan. Pesan firman Tuhan di malam hari ini untuk adik-adik remaja, bahkan untuk kita semua, jangan sia-siakan hidupmu, waktumu, apapun itu, karena engkau teramat sangat berharga bagi Allah. Biasakanlah untuk setiap pagi, kalau boleh teman-teman, ketika bangun pagi berdiri di muka kaca kau bilang, hidupmu berharga bagi Allah. Tuhan Yesus mengasihimu. Setiap pagi teman-teman atau adik-adik ulang itu di depan cermin. Sebelum teman-teman memulai aktivitas, perbiasakan itu setiap hari. Teman-teman harus percaya dalam firman Tuhan juga, Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, kami sangat teramat bersyukur karena penyertaan-Mu di malam hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa betapa berharga kami, bahwa betapa berharga hidup kami di mata-Mu. Untuk itu ajarlah kami untuk dapat memperlakukan hidup kami dengan baik, mengasihi Engkau sebagai Tuhan kami, mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami,